Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mahda Zakia dengan NIM 22030026. Saya dari Fakultas Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas 1A. Video ini dibuat untuk menjawab soal-soal ulangan tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis dari dosen pengampu Muhammad Mas'ud, SSY, MAG. Pertanyaan yang pertama, bagaimana periodisasi dari zaman Nabi sampai dengan abad ke-7? Baik, jawaban nomor 1 dari saya yaitu hadis merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Melalui proses perkembangan, ada beberapa tahap yang berkaitan dengan diseminasi hadis. Periode pertama adalah masa wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Hasbi As-Siddiq menyebutnya periode Asrul Wahyi wa Takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Ketika itu Muhammad memerintahkan sahabatnya untuk menuliskan setiap wahyu yang turun. Secara bersamaan, ia melarang menulis hadis. Tujuannya agar semua potensi diarahkan pada Al-Quran. Sabda Nabi Muhammad SAW tentang larangan menulis hadis ada di dalam karangan buku dosen Muhammad Mas'ud, SSY, MAG, yaitu yang berbunyi La taktubu anni syai'an illal Qur'an wa man kataba anni syai'an ghairal Qur'an falayamhuhu wa hadisu anni haraj wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatawa'a maq'adahu minan nar. Riwayah Muslim. Jangan kamu tulis sesuatu yang kamu terima dariku selain Al-Quran. Barang siapa menulis sesuatu yang ia terima dariku selain Al-Quran, maka hendaklah dihapus. Ceritakan saja apa yang kamu terima dariku, tidak mengapa. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat duduknya di neraka. Dari riwayah Muslim. Namun keinginan para sahabat mencatat hadis tidak dapat dibendung. Hal itu disebutkan oleh Anas bin Malik. Ketika kami berada di sisi Nabi, kami simak hadisnya, dan ketika bubar, kami mendiskusikan hadis tersebut hingga kami menghafalnya. Kala itu hadis diterima para sahabat, ada yang secara langsung, yaitu melalui majelis, pengajian, serta karena respon terhadap perilaku umat yang membutuhkan penjelasan. Ada juga hadis yang diterima secara tidak langsung. Biasanya hal itu diakibatkan oleh beberapa hal seperti kesibukan para sahabat, tempat tinggal sahabat yang jauh, atau perasaan malu untuk bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh hal ini adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Hadis itu berisi tentang jawaban pertanyaan seorang perempuan mengenai bagaimana membersihkan diri dari haid. Lalu periode kedua dikenal sebagai periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayah, yaitu pada masa 4 khalifah atau Khulafa ar-Rasyidin yang beranggotakan Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini juga disebut dengan masa sahabat besar, atau bisa diartikan zamanut tasabati wal iklali minar riwayah, zaman kehati-hatian dan penyederhanaan riwayah. Permasalahan yang sangat menarik di masa itu adalah soal
ketatanegaraan, dan kepemimpinan umat. Dua soal selain penyebaran Islam. Di situasi politik dan perpecahan berimbas pada penyebaran hadis. Maka itu, Abu Bakar dan Umar mengingatkan kepada umat Islam untuk mencermati hadis yang mereka terima. Adapun periode ketiga pada abad 1 Hijriah. Periode ini disebut Zamanin Tisarir Riwayati Ilal Amsor, zaman penyebaran riwayah ke kota-kota. Asar intisar al-riwayah ila al-amsor, atau masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Periode ketiga ini terjadi pada masa sahabat kecil atau zaman tabi'in besar atau dinasti Umayyah sampai akhir abad 1 Hijriah. Hal ini terkait dengan penaklukan tentara Islam terhadap Suriah, Irak, Mesir, Persia, Samarkand, serta Spanyol yang menyebabkan mereka menyebar ke wilayah baru untuk mengajarkan Islam. Pada perkembangan selanjutnya, seorang sahabat yang mendengar sebuah riwayat yang belum pernah didengarnya akan berkunjung ke wilayah sahabat yang disebut meriwayatkan hadis tersebut. Dalam riwayah Bukhari, Ahmad dan At-Tabari serta Al-Baihaqi disebutkan, Jabir pernah pergi ke Suriah dengan maksud seperti yang di atas. Selanjutnya pada periode keempat yang disebut sebagai Asrul Kitabi wa Tadwin, yaitu masa penulisan, pendewanan, atau pembukuan hadis. Periode keempat ini dimulai pada masa pemerintahan Amawiyah angkatan kedua atau mulai Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai akhir abad 2 Hijriah. Menjelang akhir dinasti Abbasiyah angkatan pertama. Semuanya bermula dari keprihatinan khalifah karena semakin berkurangnya penghafal hadis sebab meninggal dunia. Dia mengirimkan surat kepada gubernur-gubernurnya untuk menulis hadis yang berasal dari penghafal dan ulama di tempat masing-masing. Kebijakan ini tercatat sebagai kodifikasi pertama hadis secara resmi, dan Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri merupakan ulama besar pertama yang membukukan hadis. Periode kelima adalah pemurnian. Periode kelima yang disebut sebagai Asru Tajaridi wa Tashihi wa Tankih, yaitu masa pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Hal ini berhubungan dengan upaya membedakan antara hadis dan fatwa para sahabat, serta adanya fenomena pemalsuan hadis. Periode keenam yang disebut sebagai Asarun Nahzibi wa Taratibi wal Istidraki wal Jam'i, yaitu masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Masa ini, ulama hadis berlomba-lomba menghafal sebanyak-banyaknya hadis yang sudah dikodifikasi, hingga kemudian muncul bermacam-macam gelar keahlian ilmu hadis seperti Al-Hakim dan Al-Hafiz. Mereka juga fokus pada perbaikan susunan kitab hadis dan pengumpulan hadis pada kitab sebelumnya ke dalam kitab yang lebih besar. Lanjut periode ketujuh. Periode ketujuh yang dinyatakan sebagai periode mulai jatuhnya kota Baghdad dari tahun 656 Hijriah sampai sekarang, yang disebut dengan Ahadus Syar'i wal Jam'i wa Tahrizi wal Bahsu, atau masa pensyaratan, penghimpunan, pentahrizan, dan pembahasan. Periode ketujuh aktivitasnya melanjutkan periode sebelumnya, penghancuran Baghdad, Irak, sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah oleh Hulagu Khan.
menggeser kegiatan di bidang hadis ke Mesir dan India. Cara penyampaian hadis pun berbeda, kadang-kadang berupa pemberian izin oleh seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan hadis dari guru itu yang dinamakan dengan ijazah. Pertanyaan nomor 2. Apa yang saudara ketahui tentang hadis dan apa yang dimaksud dengan ilmu hadis? Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Yang dimaksud dengan hadis adalah yang dimaksud dengan hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapannya. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu hadis yaitu ilmu yang membicarakan tentang keadaan dan sifat para perawi yang diriwayatkan. Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, yaitu mereka yang ada di dalam sanad atau hadis. Dalam ruang lingkup kajian hadis diroyah, mengkaji beberapa hal. Yang pertama, hakikat periwayatan. Yang kedua, syarat-syarat periwayatan. Yang ketiga, macam-macam periwayatan. Yang ketiga, macam-macam periwayatan. Yang keempat, hukum-hukum periwayatan. Yang kelima, kaidah keadaan periwayatan. Dan yang keenam, macam-macam hadis yang diriwayatkan yang mencangkup hadis-hadis yang dapat dihimpun pada kitab-kitab ta'rif, kitab tasnid, dan kitab mu'jam. Yang pertama, hakikat periwayatan. Yang kedua, hakikat. Yang kedua, syarat-syarat periwayatan. Yang ketiga, macam-macam periwayatan. Yang keempat, hukum-hukum periwayatan. Yang kelima, keadaan periwayatan. Dan yang keenam, macam-macam hadis yang diriwayatkan mencangkup hadis-hadis yang dapat dihimpun pada kitab-kitab ta'rif, kitab tasnid, dan kitab mu'jam. Yang kedua, objek kajian ilmu hadis riwayah. Hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in yang meliputi 1. Cara periwayatannya. Cara periwayatannya yaitu secara penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat kepada periwayat yang lainnya. Cara periwayatannya yaitu secara penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang riwayat dan periwayat lainnya. Yang kedua, cara pemeliharaan. Cara pemeliharaan yakni penghafalan, penulisan, pembukuan hadis. Ilmu ini membicarakan hadis dari sudut kualitasnya. Ilmu ini membicarakan hadis dari sudut kualitasnya, yaitu seperti tentang adalah atau ke strip adil strip an atau bisa disebut keadilan, sanad syad atau kejanggalan, dan ilat atau kecacatan atau ilat atau kecacatan matan. Pertanyaan yang kelima,
Sedangkan yang dimaksud ilmu hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu ilmu al-hadis, yang terdiri dari kalimat ilmu dan al-hadis. Secara etimologis atau ilmu berarti pengetahuan, jamaknya ulum, yang berarti al-yakin atau keyakinan, dan al-ma'rifat atau pengetahuan. Menurut para ahli kalam, ilmu berarti keadaan tersingkapnya sesuatu yang diketahui atau objek pengetahuan. Tradisi di kalangan sebagian ulama, ilmu diartikan sebagai suatu yang menancap dalam-dalam pada diri seseorang, yang dengannya ia dapat menemukan atau mengetahui semuanya. Menurut hemat penulis, bahwa definisi ilmu hadis adalah hasil sebuah pemikiran dan pengetahuan sistematis yang dengan akalnya mampu memahami setiap objek yang ditelitinya, baik pemikirannya yang bersifat nahoriyah maupun yang bersifat indrawiyah ataupun sifatnya hisyawiyah ataupun yang sifatnya hissiyah. Adapun kata hadis, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berasal dari bahasa Arab. Al-hadis berarti baru, yaitu al-jadidu minal asya, yaitu al-jadidul minal al-asya, atau sesuatu yang baru. Bentuk jama' hadis dengan makna ini hadis, hudatsa dengan makna ini hadis, hudatsa, huduts, dan autonimnya qadim, atau sesuatu yang lama. Di samping berarti baru, al-hadis juga mengandung arti dekat, al-qarib, yaitu sesuatu yang dekat yang belum lama terjadi, dan juga berita atau al-khobar yang sama dengan hadis, yaitu ma yuhadu bihi wa yungqal, yaitu ma yuhasu bihi wa yungqal, atau sesuatu yang dipercakapan dan dipindahkan dari seseorang pada yang lain. Secara terminologi, hadis oleh para ulama diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat-sifatnya. Apa yang dimaksud dengan hadis diroyah dan apa yang dimaksud dengan hadis riwayah? Jawaban saya yang pertama, yang dimaksud dengan hadis diroyah adalah ilmu hadis yang berkenaan dengan kaidah-kaidah atau asas-asas yang dapat digunakan untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan sanad dan matan. Ilmu hadis ini menurut Al-Suyuti muncul setelah masa Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu pada masa Al-Aqfani. Ilmu hadis diroyah ini bersifat epistemologis, yaitu ilmu yang membahas tentang bagaimana mengetahui kualitas sanad dan matan dengan segala perangkat yang dapat di dalamnya, dan matan yang dapat
ilmu yang membahas tentang bagaimana mengetahui kualitas sanad dan matan dengan segala perangkat yang terdapat di dalamnya, seperti kualitas periwayat, hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayat, macam-macam periwayatan, dan sebagainya. Menurut Muhammad Al-Mahfuz Al-Tirmizi dalam kitabnya Majhad Dzawi Al-Nazhar mendefinisikan ilmu hadis diroyah dengan pawaninun yuderi, pawaninun yudero biha ahwalu matnin wasanadin, pawaninun yuderi biha ahwalu matnin wasanadin, yaitu undang-undang atau kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan sanad atau matan. Menurutnya, yang dimaksud pengertian di atas adalah segala ketentuan baik yang berkaitan dengan kualitas kesalihan hadis atau salih, hasan, atau doif, sandarannya atau maftu atau mauquf. Maftu sandarannya atau marfu, mauquf atau maktu, atau sifat-sifat periwayatan atau sifat-sifat periwayat dan hal-hal lain yang terkait dengannya, atau sifat-sifat periwayat atau hal-hal lain yang bersifat atau sifat-sifat yang lain atau sifat-sifat periwayat dan hal-hal lain yang terkait dengannya. Selanjutnya, yang kedua, yang dimaksud dengan hadis riwayah. Hadis riwayah, para ulama mendefinisikan ilmu hadis riwayah ini sebagai berikut. Muhammad Ajad Al-Khatib mendefinisikan ilmu hadis riwayah sebagai berikut. Al-ilmul lazi yaqumu ala taqli ma udifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takriri aw sifatin khalqiyatin aw huluki khafiyatin khalqihi aw hulukiyatin naqlan daqiqan mahroron khalqiyatin aw hulukiyatin naqlan daqiqan muharoron, yaitu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, fisik atau psikis, dengan pengkajian yang detail dan terperinci. Cukup sampai di sini jawaban UTS yang tadi sudah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Objek kajian dalam mengkaji ilmu hadis diroyah terbagi dalam beberapa hal. Objek kajian dalam ilmu hadis diroyah terdapat mengkaji beberapa hal. Kadang-kadang berupa pemberian izin oleh seorang guru kepada murid yang meriwayatkan hadis dari guru itu yang dinamakan dengan ijazah. Sejalan dengan keadaan dan kondisi daerah-daerah Islam di atas, maka kegiatan periwayatan hadis pada periode ini lebih banyak melakukan dengan cara ijazah dan mukatabah. Sedikit sekali dari ulama hadis periode ini yang melakukan periwayatan hadis secara hafalan, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama mutakaddiman. Di antara mereka yang sedikit itu. Pertanyaan nomor ketiga. Apa saja bahasan yang dibahas dalam ilmu hadis dalam ruang lingkup ilmu hadis? Apa saja bahasan yang dibahas dalam ilmu hadis dalam ruang lingkup kajian ilmu hadis? Baik, jawaban saya, pembahasan yang dibahas dalam ruang lingkup kajian ilmu hadis ada dua macam. Yang pertama hadis diroyah, yang kedua hadis riwayah. Dalam ruang lingkup hadis diroyah yaitu